ketemu lagi dengan Kak Kris di Biber Pusat Channel. Kali ini kita akan membahas matematika UN SD. Langsung aja ya. Soal yang pertama untuk soal matematika UN SD, pertama soal FPB. FPB dari 45, 54, dan 63. FPB dari 54, 45, dan 63 adalah pilihannya ada 9, 6, 5, 3. Masih ingat cara menentukan FPB ya? Cara menentukan FPB ada dua cara. Yang pertama dengan mencari ini namanya pohon faktor. Jadi kita tentukan dulu faktorisasi primanya. Faktorisasi prima diperoleh dari pohon faktor. Sebagai contoh di sini ada 45, kita bagi dengan 3, hasilnya 15. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Dan 54 juga ya, 54 dibagi 2, 27 dibagi 3, 27 dibagi 3 itu 9, kemudian 9 dibagi 3, 3. 63 juga ya, 63 dibagi 3, 21, 21 dibagi 3, 7. Jadi 45 itu ada 3, 3, 5, atau kita bisa tulis faktorisasi primanya karena 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2 kali 5. Sedangkan yang 54 dilihat, 54 itu 2, tulis 2. Terus di sini angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 3 pangkat 3. Jadi 54 itu kalau bentuk faktorisasi primanya 2 kali 3 pangkat 3. Sedangkan yang 63 coba dilihat, di sini 3-nya ada 1, 2, jadi 3 pangkat 2 kali 7. Nah, untuk mencari FPB yang perlu diingat, cari sama pangkat kecil. Nah, di sini ada 3 sama 5, ini 2 sama 3, 3 sama 7. Jadi yang sering disebut adalah angka 3, 3 sama 3. Jadi faktorisasi prima di sini, faktor prima yang sama adalah angka 3. Kemudian dilihat pangkat terkecilnya di sini 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Jadi yang dipakai adalah untuk FPB-nya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Oke. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua memakai bagan bersusun. Kita buat bagan seperti ini dari 45 sampai 54 terus 63. 45, 54, 63 kita sama-sama bagi 2 semuanya. Dibagi 2, ini 45 nggak bisa. Bagi 50, ini 54 bagi 2, hasilnya 27. 63 bagi 2 nggak bisa, jadi tetap 63, yang lagi tetap 45. Lanjut. 45 dibagi 3 sekarang, karena dibagi 2 ini semua nggak bisa ya, kita bagi dengan 3. Dibagi 3, 45 bagi 3 hasilnya 15, 27 bagi 3, 9, 63 bagi 3, 21. Nah, di sini kuncinya gini, kalau ini sama-sama bisa dibagi ketiganya, kita lingkari. Cara mudahnya dilingkari untuk mencari FPB. Jadi dilingkari yang sama-sama dibagi ketiganya. Lanjut ya, yang ini 15 dibagi 3. 15 bagi 3, 5, 9 dibagi 3, 3, 21 dibagi 3, 7. Jadi sama-sama bisa dibagi 3 untuk 15, 9, dan 21. Oke, sekarang untuk yang 5 dibagi 3 nggak bisa, jadi ini tetap ditulis 5, kemudian 3 dibagi 3 itu 1, di sini tulis 1, 7 bagi 3 nggak bisa, jadi tetap ditulis 7, begitu ya. Oke, sekarang karena ini tadi hanya bisa dibagi dengan angka 3 saja, jadi tidak perlu dilingkari. Sekarang yang satunya lagi, dibagi 5, 1, ini dibagi 5 nggak bisa, tetap tulis 1, dibagi 5 nggak bisa, tetap tulis 7. Berikutnya dibagi 7, bagi 7 ini tetap ya, jadi 1, ini dibagi 7 nggak bisa, jadi tetap tulis 1, 7 bagi 7, 1. Nah, di sini kuncinya harus terakhir sama dengan 1 semuanya. Paham ya? Sekarang kita lihat yang dilingkari angka berapa aja. Di sini ada angka 3 sama 3. Jadi saya tulis 3 kali 3. Kali 3, 3 kali 3 itu berapa? 9. Jadi untuk soal FPB dari 45, 54, dan 63 adalah 9. Soal yang kedua, ini soal mengenai satuan berat ya. Budini membeli 3 kg buah jeruk dan 500 gram buah apel.
Berat belanjaan Budi ini adalah, dilihat di sini di option jawabannya dalam gram ya. Nah, berarti yang diharapkan nanti jawabannya dalam gram. Masih ingat ya, untuk satuan berat 1 kilo itu 1000 gram. 1 kilo itu kita bisa hitung kalau pakai ons, berarti ada 10 ons. Sedangkan 1 kuintal itu 100 kilogram. Untuk 1 ton 1000 kilogram atau 10 kuintal. Nah, ini perlu diingat. 1 kilo tadi 1000 gram. Nah, dari pertanyaan ini, Budi ini belanjanya 3 kilogram, terus ada 500 gram. Jadi, yang dimaksud adalah 3 kilogram ditambah 500 gram ada berapa gram, begitu. Jadi, yang sudah sama di sini ada 500 gram, yang 3 kilo ini kita rubah dalam gram. Masih ingat ya tadi ya, 1 kilo itu 1000 gram. Berarti kalau ada 3 kilo, berarti kita kali dengan 1000 gram. Jadi 3 kali 1000, nah ini sudah dalam gram, ditambah 500 gram. 3 kali 1000 itu 3000. Nah ini 3000, ditambah ini 500, jadi sudah sama-sama gram semua. 3 kali 1000, 1000 dari mana tadi? Karena 1 kilo 1000 gram, gitu ya. Jadi 3 kali 1000. 3 kali 1000 tadi 3000, terus kemudian di sini ada 500, jadi 3000 ditambah 500, jawabannya 3500 gram. Oke, jadi jawabannya C untuk soal nomor 2. Untuk soal yang ketiga mengenai perbandingan. Di sini ada perbandingan umur Beni dan Doni, yaitu 4:3. Perbandingan umur Beni dan Doni ini 4:3. Umur Doni 12 tahun, yang ditanyakan adalah selisih umur Beni dan Doni adalah berapa tahun. Nah, di sini pilihannya 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun. Dilihat, ini perbandingan Beni dan Doni. Perbandingan Beni dan Doni itu 4:3 dan umurnya Doni itu 12 tahun. Ini yang diketahui nih ya. Nah, ada 2 cara untuk mencari selisih. Yang pertama, untuk cari yang pertama, di sini Beni dibanding Doni itu 4:3. Beni di Doni di situ ada 12 tahun. Nah, yang ditanyakan Beninya berapa? Begitu. Nah, kita mencari dulu umurnya Beni. Umurnya Beni dengan membagi 12 bagi 3, umurnya Doni 12. Ini pakai perbandingan ya. Jadi 12 dibagi 3 dikali 4. Nah, 12 bagi 3 itu hasilnya, ini kan 3 bagi 3 1 ya. 12 bagi 3 4. Jadi ketemu 4 kali 4 16. Karena yang ditanya selisih umur Budi dan Doni, ketemu Budinya 16 dan Doninya 12, maka 16 dikurangi 12 menjadi 4 tahun. Nah, ini cara yang pertama. Cara pertama itu membuat perbandingannya dulu. Di sini bisa ditulis Beni itu berarti tinggal perbandingannya si siapa ini namanya Doni, umurnya kan 12. Jadi umurnya Doni berapa? Dibanding 3 kalikan 4. Nah, ini umurnya dibagi 3 karena perbandingannya Doni 3. Kemudian kenapa dikali 4? Karena yang ditanyakan Beni. Seterusnya ketemu 4 kali 4 hasilnya 16. Setelah itu baru kita kurangin karena yang ditanya selisih. Selisih itu kurangnya ya, atau pengurangannya. Kemudian cara yang kedua, karena yang ditanyakan selisih, kita cari perbandingannya, ini selisihnya berapa. Jadi ini selisih perbandingan. Oke, dilihat perbandingannya itu 4 dan 3. Jadi kita selisih atau kita kurangkan perbandingannya 4 dengan 3. Jangan kebalik ya, ini lebih besar 4. Jadi 4 kurangin 3 per. Nah, ini yang diketahui. Yang diketahui karena yang di sini diketahui umurnya Doni. Yang bawah ini pakai perbandingan umurnya Doni. Oke, lihat ya, yang ini pakai selisih perbandingannya karena yang ditanyakan selisih. Sedangkan ini kenapa pakai perbandingannya Doni? Karena yang diketahui umurnya Doni. Jadi langsung aja 4 kurangi 3 itu 1 per 3 kalikan 12. Nah, 12 kali 1 boleh dulu begini. Jadi 12 per 3. 12 per 3 itu sama aja 12 dibagi 3. Hasilnya sama-sama 4. Jadi untuk soal yang ini bisa 2 cara. Boleh memakai cara ini atau yang ini. Hasilnya adalah 4 tahun.
Soal berikutnya yang nomor 4. Pak Edwin berangkat dari kota A ke kota B dengan mengendarai mobil. Kecepatan rata-rata mobil Pak Edwin 60 km per jam. Jika Pak Edwin memerlukan waktu 4 jam 15 menit, jarak antara kota A dan B adalah berapa kilometer? Nah, di sini opsinya yang A 180 km, B 220 km, C 240 km, yang D 255 km. Nah, ini soal mengenai kecepatan ya. Coba dilihat dari soal diketahui K itu kecepatan yaitu 60 km per jam. Di sini diketahui 60 km per jam. Lanjut. Yang W itu waktunya 4 jam 15 menit. 4 jam 15 menit, di situ ada 4 jam 15 menit. Itu artinya 4 jam ditambah 15 menit. Nah, 15 menit ini kita rubah ke dalam jam. Caranya masih ingat ya? 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kalau yang ditanyakan berapa menit, maka tinggal 1/60 atau tinggal dibagi dengan 60. Ini ya, nanti dibagi dengan 60. Jadi tadi 15 kita bagi 60, gampangnya begini. 15/60, 15 dibagi dengan 15 itu hasilnya 1. 60 dibagi 15 itu 4. Jadi 15 menit itu sama aja 1/4 jam. Nah, sekarang 4 jam ditambah 1/4 jam itu jadi 4/4 jam. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya, kalau ada 4, 1/4, maka kita kalikan dulu yang ini. Kalikan 4 kali 4 itu 16. Di sini hasilnya 16. Ditambah dengan yang ini 1. Ditambah 1 jadi 17. Ininya masih per 4 jadi 17/4. Dilihat kecepatannya 60, waktunya 17/4 jam. Karena yang ditanyakan jarak, masih ingat segitiga ajaib ini ya. Nah, kalau untuk mencari jarak, di sini J, sini K, sini W. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Gampangannya kalau J itu tinggal K kali W. Di sini tuh kali, ini bagi ya. Jadi K kali W. Kecepatan kalikan waktu. Sedangkan kalau yang ditanyakan K, berarti karena K berarti J bagi W. Jarak dibagi waktu. Begitu juga kalau yang ditanyakan W itu waktu. Waktu berarti tinggal J dibagi K. Oke, ini ya, jadi jarak K kali W, K kali W. Jadi ingat segitiga ini, J-nya yang di atas, terus ini KW, J, K, sama W, begitu. Untuk soal jarak, jadi karena tadi dari rumus kan sudah diketahui kecepatan dikali waktu. Tadi kecepatannya 60, waktunya 17/4, jadi kita tinggal menyederhanakan. 4 dicoret atau dibagi 4 itu 1, 60 dibagi 4, 15. Jadi tinggal 15 kali 17. 15 kali 17 itu hasilnya 255 km. Jadi untuk soal ini karena kecepatannya 60, kemudian waktunya 17/4 jam, diperoleh jaraknya dari kota A ke kota B sebesar 255. Opsi yang dipilih D. Soal yang terakhir, di sini soal nomor 5. Sebuah taman kota dilengkapi dengan arena bermain anak. Arena tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 meter kali 25 meter. Di sekeliling arena bermain anak ditanami tanaman hias. Jarak antar tanaman hias 5 meter. Banyak tanaman hias yang ditanam adalah, nah di sini opsinya yang A 13 buah, yang B 17 buah, yang C 26 buah, yang D 34 buah. Coba kita lihat lagi. Di sini sebuah taman ini dilengkapi dengan arena bermain. Arena bermainnya ya, di sini. Arena bermainnya tersebut bentuknya persegi panjang. Saya gambarkan di sini ada persegi panjang dengan ukuran 40 meter, 25 meter. Berarti untuk 40 meter ini kita sebut dengan panjang. Yang ini L atau lebar itu 25 meter. Jadi panjangnya 40, lebarnya 25 meter.
Nah, karena ada kata-kata di sekeliling, ini kuncinya, di sekeliling arena bermain, maksudnya di sebelah sini. Karena arena bermainnya di sini, maka sekeliling ininya. Oke, kata-katanya sekeliling berarti kita acuannya adalah mencari keliling. Ingat, untuk persegi panjang itu rumus kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi 2 kali panjangnya tadi diketahui 40, jadi 40 ditambah lebarnya 25. 40 tambah 25 itu adalah 65. Kemudian kita kali 2, 65 kali 2 itu hasilnya 130 meter. Jadi keliling dari ini lapangan atau arenanya, maksud saya arena bermain itu kelilingnya 130 meter. Nah, sekarang yang ditanya itu karena jarak tanamnya adalah 5 meter, maksudnya setiap 5 meter nanti ada tanaman hias ini. Jadi setiap 5 meter ada tanaman hias dan seterusnya. Maka untuk banyak tanaman itu tinggal keliling dibagi jarak tanamnya berapa. Di sini keliling diketahui tadi udah dicari ya, 130. Kemudian jarak tanamnya di soal diketahui 5. Jadi di sini 5 meter. Maka keliling dibagi jarak 130 dibagi 5. 130 dibagi 5 hasilnya 26 buah. Jadi untuk soal ini jawabannya 26 buah. Oke, demikian pembelajaran mengenai matematika UNSD. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Tunggu video kakak-kakak berikutnya ya. Terima kasih.